Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Sangat besar anugerah-Mu ya Tuhan, membawa kami kembali bisa ada di hari ini. Dan secara khusus lagi bersyukur kesempatan untuk kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati memohon Roh Kudus terangi dan tuntun kami untuk bisa memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tema kita, anak adalah buah cinta dan harta keluarga. Anak adalah buah cinta dan harta keluarga. Nah, ada berbagai istilah dan definisi tentang anak. Ada ungkapan berkata anak adalah anugerah Tuhan, anak adalah titipan Tuhan, dan anak adalah penerus keluarga dan lain sebagainya. Begitulah ungkapan orang-orang tentang anak dalam keluarga. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Apakah serta-merta mereka adalah keluarga yang tidak berbahagia, keluarga yang malang hidupnya? Tentu tidak sepragmatis dan sesederhana itu kita menginterpretasinya, karena sangat kompleks penyebabnya. Ya, bisa dikarenakan kesalahan manusia, human error. Bisa juga karena pengaruh lingkungan, pergaulan, bisa karena medis, hormonal, bisa karena stres, depresi, bisa karena psikologis ya tentunya, atau bisa karena ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun dari semua sebab tersebut ada satu yang berperan dan menentukannya. Apa itu? Itulah kedaulatan Allah. Atau bahasanya Rick Warren, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Maka memperhatikan hal-hal dimaksud, maka mari kita akan membahas beberapa kebenaran. Yang pertama, bahwa setiap keluarga harus berdoa meminta anak dari Tuhan. Ayat 19 sampai 20 sampai 27 tentang kisah hidup Hana. Itu bisa menjadi contoh bagi setiap keluarga. Kita tahu kisahnya tentang Hana ya. Dia tidak dapat anak dan dia tidak memiliki anak ya, sebelum dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, Hana berkata, ya, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 27. Nah, ini satu ucapan syukur Hana karena ya doalah yang membuat akhirnya Tuhan mendengar dan Tuhan mengaruniakan anak dalam hidupnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak berdoa tapi dikaruniai anak? Ya, jawabannya, ya yang pertama, yang tidak berdoa saja dikaruniai Tuhan, apalagi mereka yang berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, ya pasti akan berbeda anak yang hadir karena hasil doa dan yang tidak ya berdoa ya. Bandingkan 2 Timotius 1 ayat 5 tentang Timotius. Ya, bagaimana Lois dan Eunike itu sungguh-sungguh ya, berdoa dan dapatkan Timotius dan dia menjadi seorang anak yang takut Tuhan. Nah, mungkin juga kita bertanya juga, bagaimana dengan mereka yang sudah berdoa tapi tidak dikaruniai anak? Nah, jawabannya bukan tidak dikaruniai tapi belum dikaruniai anak. Ya, contoh Hana kan pada akhirnya dikaruniai. Nah, dengan kata lain ada dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik ya. Tetapi yang kedua, bisa jadi Tuhan punya rencana lain dan untuk itu Tuhan juga lah yang akan mengaruniakan damai sejahtera atau konfirmasi bagi keluarga untuk menerima kenyataan yang ada. Ya, tetapi dari semua diskusi di atas kita percaya bahwa kehadiran anak ada dalam kedaulatan Tuhan. Bahkan itu suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Karena itu berdoa adalah jalannya. Ya, berdoa itu adalah jalannya ya. Jadi setiap keluarga harus berdoa meminta anak dari Tuhan. Yang kedua, setiap keluarga harus mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Ayat 27 sampai 28. Hal sesungguhnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kelanjutan atau setelah anak itu dikaruniakan Tuhan dalam keluarga.
Ya, karena memang banyak keluarga suka punya anak, pingin punya anak. Begitu anak ada, ya mereka lalaikan, mereka abaikan, mereka tidak mengurus baik-baik. Nah, jika kita belajar dari Hana, maka anak harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apa maksudnya atau seperti apa mempersembahkan kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa kedua pasangan suami istri ya Hana dan Elkana itu sepakat, dan mereka harus sepakat ya, sehati sepikir dalam roh, bagaimana mengambil keputusan tentang kehidupan dan masa depan si anak ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 23 kan, bahwa ya Samuel ini menjadi kesepakatan bersama untuk dibawa ke Silo, ke Imam Eli gitu ya. Yang kedua, anak yang telah dikaruniai oleh Tuhan atau yang diberikan Tuhan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya dalam konteks sekarang adalah setiap keluarga harus mendidiknya dalam iman, membawanya ke gereja, dan mempersekutukannya ke dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Secara legalistik dia harus dibaptis, diserahkan, atau disidi. Hana berkata, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Ayat 11c, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 28a. Jadi ini hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga, mempercayakan anak kita seumur hidupnya kepada Tuhan. Kata Hana, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ayat 28b. Dengan kata lain, setiap keluarga harus mempercayakan setiap kehidupan dan masa depan anaknya kepada Tuhan, termasuk mau jadi apa dia kelak, tentu dengan mendoakannya tiap-tiap hari kepada Tuhan, sembari cermat melihat kesempatan dan peluang yang terbaik buat si anak ya. Itu. Yang keempat, membesarkannya dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Alkitab berkata setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 19. Memang Samuel adalah anak Najar, tetapi kita tidak memfokuskan hal tersebut, melainkan kepada tanggung jawab orang tuanya. Hal ini juga bagi kita sekarang adalah setiap orang tua bertanggung jawab dengan sepenuh hati memenuhi kebutuhan baik tubuh, jiwa, dan rohani si anak. Nah itu. Dan kita lihat dan perhatikan berkatnya adalah apa. Di dalam ayat 26 di sana dikatakan ya, dalam 1 Samuel 2, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar ya. Artinya dia bertumbuh, dia besar, dia sehat, dan semakin disukai. Berarti apa? Rohaninya, jiwanya itu betul-betul sehat juga, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Artinya secara sosial, hubungan dia dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama pun baik, disukai ya. Artinya Samuel menjadi berkat ya, dan memuliakan Tuhan. Dan itu artinya bagi kita pun sama. Tuhan akan memakai setiap anak-anak kita dimanapun mereka studi, dimanapun mereka bekerja, dan kelak ke depan dalam hidup mereka, Tuhan akan buat mereka berhasil dan menjadi berkat. Dan kita tahu kisah kehidupan Hana setelah itu adalah apa? Hana mendapat 5 anak lagi dalam pasal 2 ayat 21. Nah, artinya sungguh Allah mengangkat harkat dan martabat Hana dan memberkatinya. Perhatikan awal kehidupan Hana bagaimana. Begitu galau, begitu frustrasi karena apa? Dia begitu dihina oleh Penina ya. Bahkan suaminya juga ya tidak begitu terlalu peduli, tapi Hana datang, tidak melihat siapapun, datang kepada Tuhan, dan Tuhan menolong, bahkan mengangkat harkat martabatnya, derajatnya. Dia memiliki anak, bahkan 5 anak, bahkan dia menjadi ibu yang sungguh-sungguh membanggakan. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya doa untuk yang belum punya anak, berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan akan anugerahkan. Kalaupun tidak, Tuhan pun kasih konfirmasi. Tetapi yang kedua, ketika kita sudah punya anak, mari jangan pernah lalaikan. Didik dan besarkan dalam takut Tuhan. Kalaupun mereka ada dalam kenakalan, ada dalam masa-masa yang sulit, mari kita juga percaya doa adalah jalan dan pintu, bahkan jawaban. Tuhan akan mengabulkannya. Ya, ada lagu, di doa ibuku namaku disebut, dan ada banyak orang-orang yang oleh ibunya berdoa untuk anak-anaknya, seperti Thomas Alva Edison yang sulit untuk berubah, tapi Tuhan ubahkan. Seperti Albert Einstein juga yang susah
ya, karena orang menolak segala apapun ya tentang pribadinya maupun juga ya keadaan, tapi akhirnya dia menjadi seorang ilmuwan yang terkenal. Siapa lagi? Ya, Calvin, Agustinus, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, bahkan termasuk Timotius. Mari, tidak ada yang mustahil ketika kita bawa anak-anak kita, maka Tuhan akan buat menjadi indah. Karena kata Hana, ya, daripada Tuhanlah anak ini ada, maka kepada Tuhanlah aku serahkan hidupnya seumur hidup. Mari kita mengamini firman Tuhan dan percaya dan hidupi dalam kehidupan keluarga kita, bahkan untuk anak kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin.